Selanjutnya, soal mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut turunan peraturan pemerintah serta Permenaker yang berlaku. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa isu berikut ini? Pastikan setiap pendapat Anda memiliki dasar hukum dan rasionalisasi yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Soal pertama, menurut hasil evaluasi, perusahaan Anda tidak melihat kualitas kinerja baik dari sejumlah karyawan baru yang baru saja direkrut. Manajemen meminta Anda untuk memperlakukan mekanisme kontrak kerja yang tidak langsung panjang periodenya dan selama masa orientasi atau training di periode awal masa kerja tersebut, dan perusahaan dapat memastikan apakah kualitas kerja karyawan baru memenuhi kriteria atau sebaliknya. Bagaimana langkah yang diambil agar kebutuhan tersebut dapat memenuhi tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku? Menurut pendapat saya, langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa melanggar ketentuan yang berlaku adalah dengan menerapkan sistem kontrak kerja berbasis kompetensi adalah solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk memastikan kualitas kerja karyawan baru tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kontrak kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan atau untuk waktu tidak tertentu. Pasal 59 Ayat 2 menyebutkan bahwa kontrak kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifatnya hanya dapat dilaksanakan dalam waktu tertentu. Sistem kontrak kerja yang berbasis kompetensi ini dapat memenuhi kebutuhan perusahaan untuk memastikan kualitas kerja karyawan baru. Jika karyawan baru tersebut memiliki kompetensi yang sesuai, maka perusahaan dapat memberikan kontrak kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal ini memberikan kepastian kerja bagi karyawan baru dan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Next, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara pekerja paruh waktu dan pekerja harian dan pekerja full time? Jelaskan. Untuk pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Pekerja paruh waktu biasanya memiliki jam kerja yang fleksibel dan dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Pekerja paruh waktu seringkali bekerja di bidang seperti retail, makanan dan minuman, serta layanan kesehatan. Pekerja harian adalah pekerja yang bekerja untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah didasarkan pada kehadiran. Pekerja harian seringkali bekerja di bidang-bidang seperti konstruksi, manufaktur, dan transportasi. Untuk pekerja full time adalah pekerja yang bekerja 35 jam atau lebih seminggu. Pekerja full time biasanya memiliki jam kerja yang tetap dan bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Pekerja full time seringkali bekerja di bidang-bidang seperti keuangan, teknologi, dan hukum. Next question. Apa perbedaan hak karyawan dan dengan status PKWTT dan PKWT yang berakhir masa hubungan kerja dengan perusahaan? Sebutkan perbandingan secara rinci. Untuk perbedaan masa kerja, PKWTT sendiri adalah perjanjian kerja yang tidak memiliki batas waktu, sedangkan PKWT perjanjian kerja memiliki batas waktu tertentu. Masa kerja PKWTT dapat berlangsung selamanya, sedangkan masa kerja PKWT dibatasi oleh durasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Next, menurut perbedaan hak dan kewajiban, PKWTT memberikan hak dan kewajiban yang lebih luas kepada karyawan dibandingkan PKWT. Misalnya, PKWTT memberikan hak kepada karyawan untuk mendapatkan kenaikan gaji, tunjangan, dan cuti tahunan. Sementara PKWT hanya memberikan hak kepada karyawan untuk mendapatkan upah dan tunjangan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Next, berdasarkan perbedaan hak atas pesangon, karyawan PKWTT berhak atas pesangon jika hubungan kerjanya diputuskan oleh perusahaan, kecuali jika pemutusan hubungan kerja dilakukan karena alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang.
Sementara itu, karyawan PKWT tidak berhak atas pesangon jika hubungan kerjanya berakhir karena masa kontrak kerja telah selesai. Berdasarkan perbedaan hak atas uang pisah, karyawan PKWT yang di PHK berhak atas uang pisah, sedangkan karyawan PKWT yang di PHK tidak berhak atas uang pisah. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.